Mengetahui fakta dapat membantu Anda membuat pilihan cerdas. Salah satu hal terbaik dalam mendidik diri sendiri tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah dengan menghapus kesalahpahaman tersebut. Berikut ini 9 kesalahpahaman yang sering dijumpai beredar di masyarakat umum dan fakta untuk meluruskannya. Silahkan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berniat untuk membuat video tentang psikologi dan kesehatan 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa ketik komen, klik like, dan share. Terima kasih. 1. Tekanan darah tinggi bukan suatu masalah besar. Awalnya, Anda mungkin tidak menyadari gejala tekanan darah tinggi. Jadi Anda mungkin tidak terlalu khawatir. Namun, dalam jangka panjang, tekanan darah tinggi bisa membunuh Anda. Biasanya, jantung Anda berdetak secara teratur, memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh Anda. Saat darah didorong oleh detak jantung, darah pada gilirannya mendorong sisi pembuluh darah Anda. Pembuluh darah bersifat fleksibel dan dapat melebar atau menyempit sesuai kebutuhan agar darah tetap dapat mengalir dengan baik. Karena berbagai alasan, darah Anda mungkin mulai mendorong terlalu keras ke pembuluh darah. Tekanan darah tinggi ini yang dapat menyebabkan arteri Anda menjadi kaku dari waktu ke waktu adalah permulaan di mana masalah dimulai. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah Anda, jantung, ginjal, dan organ tubuh lainnya. Penyakit jantung dan stroke keduanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Merupakan penyebab kematian pertama dan kelima di Amerika Serikat. Hal yang menakutkan tentang tekanan darah tinggi adalah bahwa Anda mungkin memilikinya tanpa menyadarinya. Itu sebabnya dokter sering menyebut tekanan darah tinggi sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Profesional pelayanan kesehatan di seluruh dunia setuju bahwa tekanan darah tinggi adalah masalah yang besar. Tekanan darah normal sistolik 120 hingga 129, sedangkan diastolik 80 sampai 84 mm/Hg. Normal tinggi sistolik 130 hingga 139 dan diastolik 85 sampai 89. Hipertensi grade 1 sistolik 140 sampai 159 dan atau diastolik 90 sampai 99. Hipertensi grade kedua sistolik 160 sampai 179 dan diastolik 100 sampai 109. Hipertensi grade 3 itu 180 untuk sistolik dan lebih dari 110 untuk diastolik. Sedangkan hipertensi sistolik terisolasi bila sistoliknya di atas 140, sedangkan diastoliknya di bawah 90. 2. Tekanan darah tinggi turun-temurun di keluarga saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mencegahnya. Tekanan darah tinggi dapat diturunkan dalam keluarga. Jika orang tua atau kerabat dekat Anda memiliki tekanan darah tinggi, Anda juga lebih mungkin untuk mendapatkan tekanan darah tinggi. Namun, pilihan gaya hidup telah memungkinkan banyak orang dengan riwayat keluarga tekanan darah tinggi untuk menghindarinya sendiri. Berikut adalah beberapa kabar baik tentang tekanan darah tinggi. Meskipun Anda memiliki banyak faktor risiko, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mencegah tekanan darah tinggi. Jaga berat badan Anda pada tingkat yang sehat. Anda dapat mencapai ini dengan kombinasi makan sehat dan olahraga teratur. Makan makanan yang sehat.
Ini termasuk makan hanya jumlah makanan yang dibutuhkan tubuh Anda dan memilih makanan tinggi nutrisi dan rendah lemak, gula, dan garam. Batasi jumlah garam yang Anda makan. Sebagian besar natrium yang Anda makan adalah dalam bentuk garam. Mungkin garam yang Anda tambahkan di meja atau garam yang ditambahkan ke makanan olahan yang Anda konsumsi. Batasi minum alkohol. Jangan merokok tembakau dan minimalkan paparan asap rokok Anda. Lakukan olahraga teratur. Cobalah untuk melakukan aktivitas setidaknya 30 menit setiap hari. Setidaknya 5 hari seminggu. Olahraga mengurangi stres dan membantu Anda mengontrol berat badan. Jangan biarkan stres menumpuk. Bahan kimia yang dibuat tubuh Anda sebagai respon terhadap stres membuat jantung Anda berdetak lebih keras dan lebih cepat, dan pembuluh darah Anda mengencang. Semua ini membuat tekanan darah lebih tinggi. Mintalah saran dokter Anda tentang tekanan darah tinggi dan cara mencegahnya. Dokter Anda mungkin merujuk Anda ke profesional pelayanan kesehatan lain yang dapat membantu. 3. Pengobatan tekanan darah tinggi tidak memberikan hasil. Obat tekanan darah tinggi ada beberapa jenis. Masing-masing bekerja dengan cara yang berbeda. Dokter perlu menentukan jenis obat yang mana yang paling cocok dengan Anda. Obat tekanan darah dapat menjaga tekanan darah pada tingkat yang sehat dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors, dan angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB. Menjaga pembuluh darah Anda agar tidak menyempit. Jadi fungsi angiotensin atau ARB adalah menjaga agar pembuluh darah Anda tidak menyempit. 2. Penghambat saluran kalsium, mencegah kalsium memasuki sel-sel otot jantung dan pembuluh darah Anda. Ini memungkinkan pembuluh darah Anda untuk rileks. 3. Diuretik, menghilangkan kelebihan air dan natrium atau garam dari tubuh Anda. Ini menurunkan jumlah cairan dalam darah Anda. Diuretik sering digunakan dengan obat tekanan darah tinggi lainnya yang kadang-kadang dalam satu pil kombinasi. Beta blocker membantu jantung Anda berdetak lebih lambat dan dengan sedikit kekuatan. Ini berarti jantung Anda memompa lebih sedikit darah melalui pembuluh darah Anda. Pemblokir beta biasanya hanya digunakan sebagai opsi cadangan atau jika Anda juga memiliki kondisi tertentu lainnya. Bicarakan dengan dokter dan tim perawatan Anda tentang jenis perawatan terbaik untuk Anda. Anda mungkin perlu minum lebih dari satu jenis obat untuk mengontrol tekanan darah Anda. Anda juga dapat bicara dengan tim perawatan kesehatan Anda tentang berapa lama obat tekanan darah Anda harus berjalan diminum. Penting untuk meminum obat dengan tekanan darah Anda persis seperti yang diperintahkan dokter Anda. Jangan berhenti minum obat Anda saat ini tanpa berbicara dengan dokter atau apoteker Anda terlebih dahulu. Menghentikan obat tekanan darah Anda tanpa terlebih dahulu berbicara dengan tim perawatan kesehatan Anda dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius. Sebenarnya, jika Anda bekerja sama dengan dokter Anda untuk mengembangkan program secara komprehensif untuk mengelola tekanan darah tinggi Anda, rencana itu biasanya berhasil. Untuk memaksimalkan manfaat paket Anda, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Periksa tekanan darah Anda sesering yang direkomendasikan oleh dokter Anda. 2. Ikuti rencana perawatan Anda secara konsisten. Beritahu dokter Anda segera jika Anda memiliki masalah dengan bagian dari rencana tersebut. Dokter Anda mungkin merujuk Anda ke profesional pengobatan atau dokter lain yang dapat membantu. 3. Temui dokter Anda sesering yang diminta. Bawa catatan tekanan darah Anda untuk menunjukkan kepada dokter Anda bagaimana rencana pengobatan itu bekerja.
Tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda untuk informasi tentang efek samping obat. Ketahui kapan harus menghubungi dokter Anda jika ada masalah. Kurangi jumlah garam yang Anda konsumsi. 4. Orang dengan tekanan darah tinggi mengalami kegelisahan, berkeringat, sulit tidur, dan wajah mereka memerah. Saya tidak memiliki gejala itu, jadi saya baik-baik saja. Saya tidak menderita hipertensi. Banyak orang memiliki tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Ini sering disebut sebagai pembunuh diam-diam, karena biasanya tidak memiliki gejala. Anda mungkin tidak menyadari bahwa tekanan darah tinggi merusak arteri, jantung, dan organ lainnya. Ketahui tekanan darah Anda dan jangan membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa gejala tertentu akan memberitahu Anda bahwa ada masalah dengan tekanan darah Anda. 5. Saya tidak menggunakan garam meja, jadi saya mengontrol asupan natrium dan tekanan darah saya. Pada beberapa orang, natrium dapat meningkatkan tekanan darah. Tetapi mengendalikan natrium berarti lebih dari sekedar meletakkan pengocok garam atau menyingkirkan pengocok garam dari meja. Ini juga berarti memeriksa label, karena hingga 75% natrium yang kita konsumsi tersembunyi dalam makanan olahan seperti saus tomat, sup, bumbu, makanan kaleng, dan campuran siap saji. Saat membeli makanan siap saji dan kemasan, baca labelnya. Perhatikan kata soda dan natrium atau simbol Na pada label. Kata-kata ini menunjukkan adanya senyawa natrium. Menurut CDC, Communicable Disease Control, sekitar 40% dari asupan natrium harian kita berasal dari 10 jenis makanan ini. Ini tentunya untuk orang Amerika, yaitu roti, pizza, sandwich, potongan dingin dan daging yang diawetkan, sup, burrito dan taco, camilan gurih seperti keripik, popcorn, pretzel dan kerupuk, ayam, keju, dan telur. Makanan ultra proses atau makanan buatan pabrik seperti mie instan, makanan camilan dari pabrik, sangat tinggi garam. Konsumsi makanan ini yang meliputi minuman ringan, coklat, keripik, permen, sereal, sarapan manis, dan sup kemasan mungkin juga berperan dalam pengembangan penyakit hipertensi. 6. Saya tidak ada masalah dengan tekanan darah saya karena salah satu yaitu sistolik atau diastolik normal. Anda mungkin memperhatikan bahwa ketika dokter Anda mengukur tekanan darah Anda, bacaannya mencakup 2 angka. Satu ditulis di atas, yang lain. Angka-angka ini bisa membingungkan. Angka teratas disebut tekanan darah sistolik Anda. Angka ini menunjukkan kekuatan darah melalui pembuluh darah ketika jantung Anda berdetak. Angka 119 atau lebih rendah adalah tekanan darah sistolik normal. Angka 120 sampai 129 dianggap tinggi dan 130 atau lebih besar adalah tekanan darah tinggi. Angka bawah disebut tekanan darah diastolik. Angka ini mewakili kekuatan darah melalui pembuluh darah Anda di antara detak jantung saat jantung Anda beristirahat. Angka 79 atau di bawahnya adalah tekanan darah diastolik normal. Angka 80 dan lebih besar adalah hipertensi. Banyak orang lebih memperhatikan tingkat sistolik daripada diastolik. Tetapi para ahli mengatakan bahwa jantung dapat mentolerir angka atas atau sistolik yang lebih tinggi daripada angka bawah atau diastolik yang tinggi. Namun, seiring bertambahnya usia, angka sistolik cenderung menjadi lebih penting karena risiko serangan jantung dan terutama stroke meningkat dengan meningkatnya sistolik. Tekanan darah memang berubah sepanjang hari, tergantung aktivitas Anda.
Tekanan darah juga berubah seiring waktu. Tekanan darah sistolik cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Tekanan darah diastolik dapat menurun seiring bertambahnya usia. Jika salah satu dari pembacaan tekanan darah Anda secara konsisten di atas normal, maka Anda harus segera mengambil tindakan. Anda dan dokter Anda dapat mengembangkan rencana untuk mengobati tekanan darah tinggi atau prahipertensi sebelum kerusakan pada organ Anda terjadi. 7. Ketika tekanan darah saya turun ke normal karena minum obat, maka saya bisa berhenti minum obat. Orang yang meminum obat untuk mengobati hipertensi mungkin menemukan bahwa tekanan darah mereka kembali normal. Namun, bagi banyak orang, hipertensi adalah kondisi seumur hidup. Penting untuk mengikuti rekomendasi dokter dan hanya mengurangi atau berhenti minum obat ketika mereka telah memastikan bahwa ini adalah tindakan terbaik. Menurut American Heart Association atau Asosiasi Jantung Amerika, yang merupakan sumber terpercaya, menyatakan bahwa bersiaplah untuk mengobati tekanan darah tinggi seumur hidup. Dokter terkadang akan mengurangi dosis obat seseorang setelah mencapai tekanan darah normal dan mempertahankannya selama 1 tahun atau lebih. Meskipun jarang, pengobatan dihentikan sama sekali. Beberapa bentuk perawatan harus dilanjutkan seumur hidup untuk hasil yang baik. 8. Hipertensi dapat disembuhkan. Saat ini tidak ada obat untuk hipertensi. Namun, ada cara untuk mengelola kondisi tersebut dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan. Perubahan gaya hidup berikut dapat membantu: mengurangi asupan alkohol, makan makanan yang sehat, berolahraga, mengelola stres, berhenti merokok, mempertahankan berat badan sehat atau sedang, minum obat sesuai petunjuk dokter. 9. Tekanan darah tinggi tidak bisa dihindari seiring bertambahnya usia. Hipertensi bisa dihindari, dan itu bukan bagian normal dari proses penuaan. Meskipun hipertensi lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, tekanan darah tinggi juga terjadi pada orang dewasa paruh baya dan muda. Hipertensi memengaruhi sekitar 7,5% orang berusia 18-39 tahun, 33% orang berusia 40-59 tahun, dan 63% individu berusia di atas 60 tahun. Meskipun prevalensi meningkat seiring bertambah usianya, intervensi gaya hidup tertentu dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena tekanan darah tinggi. Ini termasuk mengurangi asupan garam, olahraga secara teratur, berhenti merokok, dan makan makanan yang sehat. Demikian video kali ini tentang kesalahpahaman tentang hipertensi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.